Halo guys, selamat datang di 1% Podcast. 1% Podcast adalah bagian dari 1% startup life school terbesar di Indonesia. Dalam podcast ini kita bakal ngebahas topik-topik seputar kesehatan mental, pengembangan diri, serta edukasi life skills dengan tamu yang handal di bidangnya. Kami ingin kamu untuk bisa mendapatkan insight baru dan berkembang seenggaknya 1% setiap harinya. So that's all, enjoy 1% Podcast untuk hidup seutuhnya. Halo Persener, selamat datang kembali di podcast 1% bersama aku, Fania. Di episode kali ini, kita akan bahas topik seputar kecanduan. Nah, pernah gak sih Perseners menyukai sesuatu hal dan selalu menginginkannya tanpa henti? Bisa jadi itu tanda kalau kamu tuh sudah kecanduan nih Perseners. Nah, beberapa kasus kecanduan yang paling banyak terjadi di kalangan anak muda itu ada mulai dari kecanduan sosial media, game, alkohol, dan juga yang nanti kita akan bahas di episode kali ini yaitu kecanduan pornografi. Nah, lantas apa sih penyebab seseorang bisa kecanduan, ciri-cirinya, dan cara mengatasi rasa kecanduan tersebut? Tenang aja, karena itu semua akan dibahas tuntas di episode kali ini. Dan pastinya aku gak bakal sendirian nih Perseners, karena bakal ditemenin oleh guest yang pastinya keren, yaitu Kak Mutia Fauzia yang merupakan mentor dari 1%. Nah, langsung saja, please welcome Kak Muti. Halo Kak Muti. Halo Fania, halo Persener semuanya. Apa kabar? Baik Kak. Kak Muti gimana kabarnya nih Kak? Baik. Oke, kesibukannya akhir-akhir ini apa aja nih Kak? Sekarang lagi sibuk kerja. Kebetulan kerjanya juga sama-sama di 1%. Jadi ya gitu aja sih keseharianku. Oke deh. Nah, Kak, sebelum kita bahas lebih spesifik nih ke kecanduan pornografi, mungkin kita bisa mulai dulu kali ya dari membahas tentang konsep dari kecanduan itu sendiri. Tapi sebelum itu, aku kepo deh, Kak. Kak Muti pernah nggak sih punya pengalaman kecanduan dengan apapun itu? Boleh dong, Kak, ceritain? Oke. Tapi nanti mungkin aku juga punya Fania. Mungkin siapa tahu Fania juga punya pengalaman nih terkait kecanduan itu sendiri. Boleh. Oke, mungkin kalau aku pribadi dulu tuh pernah waktu kuliah gitu. Jadi aku mungkin kecanduannya agak cukup berbeda sama yang tadi udah disebutin contoh-contohnya sama Fania. Kalau aku tuh kecanduannya sama baca, tapi bacanya bukan baca buku pelajaran atau baca artikel jurnal kuliah, enggak, tapi bacanya baca fanfic. Wah, apa tuh Kak fanfic Kak? Boleh ceritain nggak? Fanfic mungkin buat teman-teman di sini yang mungkin ngefans sama sesuatu idol atau misalnya suatu acara atau series atau yang mungkin yang termasuk ke dalam fandom mungkin udah mulai familiar sama si fanfic ini gitu. Jadi fanfic tuh semacam cerita fiksi gitu yang dibuat dan dibuatnya oleh fans. Terus tokoh-tokohnya itu ya berdasarkan apa yang mereka suka gitu. Tokoh yang mereka suka, apapun itu, siapapun itu, gitu. Itu tuh fanfic. Kecanduannya kayak gimana tuh Kak? Boleh dong ceritain Kak? Oke, kecanduannya tuh jadi berawal dari pas aku kuliah. Jadi sebenarnya aku tuh udah baca fanfic dari SMP sebenarnya. Tapi ini tuh mulai kecanduannya tuh karena kebetulan kuliah kan cukup padat, cukup bikin stres, cukup bikin mumet lah gitu. Dan oke, aku akan melarikan diri ke sesuatu hal yang menyenangkan, yaitu aku fangirling. Tapi di tengah-tengah fangirling itu aku baca fanfic juga gitu kan. Nah, tapi seiring waktu, lama-lama tuh jumlah fanfic yang aku baca tuh makin banyak gitu. Bahkan rekor itu aku bisa baca sampai 30 judul fanfic yang berbeda dan masing-masing fanficnya mungkin bisa sampai 1.500 kata gitu. Which itu kan bener-bener ngabisin waktu ya, dari pagi sampai malam gitu. Dan aku tuh pernah gak tidur gara-gara baca fanfic. Atau bahkan di kampus pun yang harusnya aku merhatiin dosen, ini jangan ditiru ya teman-teman. Aku tuh diem-diem buka HP terus baca fanfic gitu. Saking aku pengen melarikan diri dari ya tekanan-tekanan yang aku dapetin dari kuliah gitu. Jadi emang pada saat itu aku nggak bisa kontrol dan secara nggak sadar tuh itu udah terlalu banyak gitu sih. Gitu. Tapi sekarang udah nggak.
Oke, oh berarti sekarang udah masih sering baca-baca fanfic atau berarti udah benar-benar nggak baca sama sekali, Kak? Kalau baca masih, itu sesekali aku masih baca sih, misalnya kayak sebelum tidur gitu. Tapi nggak yang sampai kayak dulu sih, paling ya sehari baca satu gitu, dan memang sedikit gitu isinya, nggak yang sampai berchapter-chapter yang bikin aku nggak tidur ya. Lebih bisa untuk ngatur diri lah kalau untuk sekarang, tapi kalau dulu tuh susah banget. Oke, berarti udah punya batasannya lah gitu ya, Kak? Iya, betul. Oke. Nah, kalau aku sendiri, aku juga pernah nih, Kak, punya pengalaman kecanduan. Gimana tuh? Kecanduan aku itu pasti aku yakin banget nih, perseners juga punya kecanduan ini atau pernah mengalami kecanduan ini, yaitu kecanduan sosial media. Wow. Oke. Nah, kecanduan sosial media itu lebih tepatnya sama TikTok, Kak. Apalagi pas lagi awal-awal pandemik tuh, TikTok kan lagi hype banget ya. Iya. Iya, dan aku tuh orangnya juga, ya namanya juga penasaran dan pengen coba-coba gitu ya. Akhirnya aku download, cara nggak sadar aku tuh udah ngabisin waktu berjam-jam dari pagi sampai sore, sampai malam malah kadang tuh aku juga hampir beberapa hari aku tuh kayak gitu terus berjam-jam di TikTok. Biar aku tuh nyari hiburan sih sebenarnya. Awalnya tuh pengen self reward, ternyata keterusan gitu. Nah, habis itu aku ngerasain setelah aku udah berhari-hari tuh kecanduan atau aku kayak buka TikTok terus, di saat aku tuh mulai nggak buka TikTok, aku ngerasa ada sesuatu yang hilang gitu. Ada sesuatu yang kayak rasanya tuh nggak tenang gitu kalau misalnya aku nggak buka TikTok. Sampai aku tuh lupa ngerjain PR, lupa ngerjain kewajiban aku, terus juga jadi nggak produktif deh gitu. Tapi ya untungnya kalau sekarang aku sebenarnya masih download TikTok, cuman aku udah tahu batasannya nih, kapan harus buka, kapan aku harus tutup, pokoknya ada batasannya deh, udah nggak sekecanduan seperti awal-awal pandemi gitu. Seru gak sih, apalagi scrolling sekarang TikTok tuh banyak banget kan kontennya, ada misalnya orang masak lah, atau misalnya sampai belanja pun dibikin TikTok gitu kan, kayak macam-macam banget gitu kontennya, dan menarik banget untuk ya udah kita nggak akan kerasa waktu berjam-jam gitu habis buat buka TikTok. Nah bener banget Kak, soalnya juga ada info-info yang menarik, ada juga yang kayak nari-nari, pokoknya seru-seru, jadi kan aku tuh rasanya tuh nggak bisa berhenti buat scrolling gitu, soalnya ada terus yang baru gitu kan. Nah terus juga beberapa hari yang lalu aku baca artikel juga nih Kak, ada statement menarik dari Meghan Markle. Nah di artikelnya itu Meghan Markle ngomong orang yang kecanduan sosial media itu seperti dengan orang yang kecanduan narkoba. Nah aku jadi inget sama diri aku pas lagi awal-awal pandemik tuh Kak. Dan pasti kan kakak tahu ya kayak ada berita baru-baru ini kalau Meghan Markle kan sebelumnya sempat membuat Instagram buat kerajaan Inggris tuh. Terus nggak lama juga akhirnya Meghan Markle itu menghapus akun Instagramnya karena memang dirasa itu ingin nggak mau terlalu overthink lah, nggak mau terlalu kecanduan gitu. Nah kalau dipikir-pikir sih aku setuju juga sih sebenarnya sama pernyataan dari Meghan Markle yang orang kecanduan sosial media tuh seperti orang yang kecanduan narkoba. Karena dari pengalaman aku pribadi ya Kak, yang aku rasain pas kecanduan sosial media, seperti orang-orang yang kecanduan narkoba, misalnya produktivitasnya terganggu, terus kerjaannya atau tugasnya tuh jadi lupa dikerjain, pokoknya kewajibannya lupa, terus jadi susah fokus kalau misalnya aku tuh nggak ngelakuin hal yang aku suka, atau kayak aku susah fokus kalau aku nggak buka TikTok. Nah kalau misalnya pencandu narkoba kan nggak fokus atau nggak tenang kalau nggak mengkonsumsi obat tertentu gitu kan. Betul. Jadi makanya kayak aku mikir-mikir bisa juga sih, benar juga ya. Nah tapi kalau menurut kamu tuh gimana? Setuju nggak sama pernyataan dari Meghan Markle itu? Nah sebenarnya kalau misalnya aku pribadi ya, ada setujunya dan juga ada yang kayaknya perlu diperhatikan lagi deh dari apa yang bisa dibilang kecanduan atau enggak gitu. Sebenarnya kalau misalnya kita lihat dari kecanduan sendiri, itu kan ada macam-macam ya yang bisa bikin kita kecanduan. Nah, dengan kita sering menggunakan suatu hal itu belum tentu kita kecanduan. Tapi kalau misalnya memang udah mengganggu keseharian, nah itu bisa dibilang kita udah mulai terganggu nih sama hal yang kita terus-terusan lakukan.
gitu. Nah kalau misalnya memang tadi Meghan Markle ngebandingin antara sosial media sama narkoba itu mirip gitu ya. Sebenarnya agak mirip karena secara perilaku seperti yang tadi Fania bilang ya, pasti akan ada yang terganggu, akan ada yang yang seharusnya kita biasanya fokus melakukan itu jadinya kita nggak fokus karena nggak tenang gitu, karena misalnya kita tidak melakukan hal yang tadi bikin kita kecanduan gitu. Jadi memang kalau misalnya secara respon itu memang cukup mirip sih gitu antara keduanya. Ya bisa dibilang ya mirip-mirip juga sih ya Kak. Nah tadi kan kita udah cerita-cerita nih Kak pengalaman pribadi kita nih sama kecanduan. Betul. Nah tapi kita belum bahas nih Kak pengertian dari kecanduan itu sendiri. Nah, sebenarnya kecanduan itu artinya apa sih, Kak? Biar persener nggak salah paham nih buat memahami kecanduan. Oke, tadi kayaknya aku udah sempet sedikit menyebutkan gitu ya. Tapi kalau misalnya buat lebih jelasnya sendiri, kecanduan itu intinya suatu perilaku yang kita melakukan itu tuh secara berulang-ulang dan terus-menerus sampai berlebih dan akhirnya dia mengganggu keberfungsian kita sehari-hari. Intinya itu sih kalau kecanduan tuh. Oke, simple ya, berarti pokoknya di saat kita itu merasa aktivitas kita ini tuh udah mengganggu produktivitas kita dan juga jadi ngebikin kita nggak fokus, nggak kayak seperti biasanya. Nah itu bisa jadi kita tuh kecanduan ya Kak. Betul. Nah oke, nah tapi kalau untuk seseorang sampai tahap kecanduan kan pasti ada faktor pendorongnya ya Kak. Nah, kira-kira apa sih Kak penyebab seseorang tuh bisa punya kecanduan? Oke, kalau misalnya penyebab seseorang punya kecanduan itu masing-masing pasti beda ya dorongannya gitu. Ada yang mungkin awalnya dia tergantung kecanduannya sebetulnya. Awalnya dia melakukan itu karena sebagai pelarian gitu. Pelarian dari misalnya keseharian dia yang mungkin udah terlalu bikin dia stres, tertekan atau misalnya mumet itu bisa. Atau sederhananya adalah ya orang tuh kecanduan karena ya mereka merasakan perasaan senang atau perasaan nikmat saat yang melakukan kegiatan tersebut gitu. Kalau misalnya di psikologi ada yang disebut namanya operant conditioning gitu. Jadi setiap kali kita melakukan yang menyenangkan pasti senang nggak sih? Senang. Dan kalau misalnya kita melakukan suatu hal yang menyenangkan, kita senang, kita merasa kita dapat reward gitu. Kita dapat reward dari apapun itu yang kita lakukan. Dan karena kita senang reward, jadi ya kita akan cenderung untuk melakukan hal itu terus-menerus. Dan kalau misalnya udah berlebihan, udah sampai mengganggu, itu bisa jadi lama-lama ke arah addiction gitu. Oke, gitu ya. Berarti kalau misalnya senangnya berlebihan gitu, terus kita tuh juga jadinya tuh jadi bawaannya tuh pengen ngelakuin itu terus, dan akhirnya bisa aja tuh juga leads to addiction ya Kak. Betul banget. Oke deh, nah seseorang yang punya kecanduan itu kan pasti bisa diamati dari ciri-ciri perilakunya ya Kak. Dan menurut aku sendiri sih, sampai aku merasa yakin nih kalau fix nih aku kecanduan. Dari pengalaman pribadi aku tuh ya, di saat aku tuh di tahap aku udah susah fokus, lalu aku juga merasa ada hal yang sebenarnya bikin aku tuh gampang ke distraksi, terus jadinya tuh produktivitas aku tuh jadi terganggu tuh gara-gara aktivitas tersebut. Nah itu kalau menurut aku tuh, kalau misalnya nih ciri-ciri udah bisa dibilang kecanduan nih. Nah terus juga sebenarnya kalau menurut aku sih lama atau enggaknya nggak menentukan kita tuh kecanduan, tapi gimana perasaan kita saat tidak melakukan aktivitas tersebut sih Kak, gitu. Tapi kalau menurut kamu Ti gimana? Apa batasan atau ciri seseorang bisa dibilang kecanduan? Oke, nah sebenarnya kalau misalnya kita menentukan seseorang itu kecanduan atau enggak, itu kan ada diagnosisnya ya. Tapi kalau misalnya kita lihat secara sederhana aja dulu, sebenarnya seseorang yang kecanduan itu bisa kita lihat dari yang ciri-ciri tadi Fania udah sebutin. Kalau misalnya dia udah nggak bisa mengontrol perilakunya dia, udah
terus-menerus melakukan hal itu dan emang mengganggu kesehariannya sampai akhirnya menyebabkan masalah mungkin dari kerjaannya atau menyebabkan masalah dari misalnya hubungan dia sama orang lain, terus misalnya dia jadi nggak mementingkan kebutuhan pokoknya dia, misalnya sampai lupa makan, misalnya sampai lupa tidur, berarti kan itu udah mengganggu ya gitu. Jadi kalau misalnya memang udah ada ciri-ciri yang seperti itu gitu, kalau bisa sih segera untuk gimana nih caranya untuk berhenti gitu, atau gimana caranya untuk memperbaiki balik lagi biar nggak kayak gitu. Berarti penting ya Kak untuk self-awareness nih, kita harus paham juga nih, harus paham sama diri kita ada sesuatu yang nggak benar atau ada sesuatu yang sepertinya harus diperbaiki, misalnya kayak kecanduan terus mengubah perilaku kita jadi nggak produktif. Nah itu kita harus segera cari tahu nih kira-kira kenapa, terus cari tahu solusinya ya Kak. Betul. Oke deh. Nah, sesuai sama judul episode kali ini nih Kak, tadi kan kita udah bahas ya kecanduan secara general apa, lalu penyebab dan ciri-cirinya. Nah, sekarang kita coba bahas lebih spesifik kali ya tentang kecanduan pornografi. Oke. Nah, apalagi di era digital sekarang Kak, segala informasi itu bisa diakses dengan mudahnya, mulai dari yang gratis sampai berbayar nih. Nah, pornografi juga seperti itu, Kak. Jadi, anak-anak kecil, pokoknya siapapun yang bisa mengakses internet tuh bisa mengakses pornografi, mulai dari yang berbayar sampai yang gratis pun ada banyak di internet ya, Kak. Makanya tuh, gara-gara banyaknya akses yang mudah terhadap pornografi tuh, banyak nih mulai anak-anak muda dari yang awalnya kecanduan, terus kayak awalnya pengen nyoba sekali dua kali, berujung sama kecanduan. Nah, aku juga punya sedikit fun fact nih, kayak survei yang dilaksanakan sama Kemenkes tahun 2017, sebanyak 94% siswa pernah mengakses konten porno. Wow. Nah, aku yakin banget nih pasti kan anak-anak muda nih biasanya kan yang memang pengen cari tahu lebih banyak, ini tuh biasanya yang paling penasaran nih sama konten pornografi. Nah, pertanyaannya, apa sih Kak yang terjadi sama otak manusia pada saat seseorang itu punya kecanduan terhadap pornografi? Dan kok bisa sih mereka tuh bisa kecanduan sama pornografi? Oke. Mungkin sebelum ke otak, aku mau jelasin sedikit dulu sih terkait pornnya ini sendiri. Bahwa misalnya kita kan sekarang mudah banget ya untuk mengakses video-video porno, bahkan kalau misalnya kita cari di sosial media aja yang bukan website yang memang menyediakan itu tuh ada gitu. Kalau misalnya kamu cari dengan keyword-keyword tertentu. Betul. Nah, sebenarnya tidak ada yang salah dengan pornnya itu sendiri gitu. Kalau menurutku ya, karena balik lagi itu kan suatu dorongan alamiah ya untuk kita punya dorongan seksual gitu. Nah, sebenarnya porno itu, video porno itu tidak salah kalau misalnya kita tidak menyalahgunakan. Menyalahgunakannya dalam arti ya tadi, kita terlalu banyak mengonsumsinya sampai kita berlebihan, sampai kita addiction, atau malah sampai kita melakukan perilaku seks yang mungkin tidak aman gitu, yang misalnya membahayakan kesehatan kita gitu. Nah, sebenarnya sih ini sih kayak dari aku pribadi, aku sangat menyayangkan sih karena di negara kita sendiri kan nggak banyak ya tentang edukasi seksual gitu. Setuju banget sih. Terutama untuk anak-anak yang mungkin masih di sekolah, yang akhirnya mereka jadi nyari sendiri, dan saat mereka nyari sendiri mereka menemukannya mungkin yang bisa jadi itu bukan yang tepat gitu. Gitu. Jadi agak ini juga sih, agak itu menjadi salah satu faktor juga yang mungkin jadi risk atau jadi yang memperparah perilaku penggunaan porn di negara gitu sih. Gitu. Nah, berarti sebenarnya sex education tuh penting banget ya Kak, di sekolah sama orang tua juga. Mungkin banyak yang masih merasa tabu nih, cuman kan penting banget untuk mengedukasi anak-anaknya dengan baik tentang seks gitu, biar nanti nggak salah nyari sumber informasi misalnya dari porno yang sebenarnya tuh nggak sepenuhnya tuh benar gitu kan ya, menggambarkan kehidupan seks gitu.
Betul. Nah, kenapa aku tadi mau bahas itu dulu? Karena balik lagi, misalnya kita tidak terbiasa atau misalnya kita selalu dianggap jangan bahas itu karena itu tabu. Apalagi kalau misalnya kita masih remaja gitu kan, pasti kalau dilarang tuh kita makin-makin, oh oke, aku ingin mencari tahu gitu kan, mungkin kayak gitu. Dan ini juga bisa jadi salah satu penyebab kita jadi sebenarnya nggak bisa dikaitin secara langsung bahwa ini jadi penyebab, cuman ini bisa jadi salah satu risk yang bikin misalnya anak-anak jadi punya kecenderungan untuk pengen nonton porn terus-menerus gitu. Karena kenapa? Jadi sebenarnya ini aku jelasin mulai di otak ya. Sebenarnya apa sih yang terjadi di otak kita kalau misalnya kita nonton pornografi gitu. Jadi kan sebenarnya ada satu hormon yang disebut dengan dopamin. Nah, dopamin itu mungkin kalau misalnya teman-teman ada yang udah pernah dengar, itu adalah hormon yang dikeluarkan ketika kita menemukan sesuatu hal yang mungkin menyenangkan atau rewarding untuk kita gitu. Nah, tapi sebenarnya si dopamin ini tuh bukan hormon khusus yang kalau kita mau senang kita harus punya banyak dopamin, enggak gitu. Jadi sebenarnya misalnya nih kamu makan ya, sederhananya kamu makan. Kamu lihat, kamu lapar terus kamu lihat makanan. Nah, dopamin kamu tuh kan mulai naik tuh. Oh, ini nih ada makanan gitu. Nah, pas kamu mencium makanannya mungkin lagi digoreng gitu kan, wangi. Dopamin kita makin naik kayak, oh my god, ini makanannya wangi banget, gue makin lapar gitu misalnya. Terus akhirnya kamu misalnya makanannya jadi, matang, kamu lihat di piring kamu, wow, ini makanannya kelihatannya enak banget gitu. Dopamin kamu makin tinggi lagi. Nah, tapi setelah kamu misalnya makan dan makin lama makin kenyang, ya dopaminmu akan turun gitu. Jadi kayak semacam kubah gitu, kayak kurva naik terus turun gitu kan. Nah, sebenarnya itu yang terjadi kalau misalnya kita nonton porn. Jadi sebenarnya ada reaksi-reaksi dopamin yang bikin kita, oh iya, kita ngeklik nih, kita buka porn gitu. Terus makin lama pas kamu buka porn, dopamin kamu makin naik gitu kan. Terus kamu mulai lihat pertama kali itu kamu makin naik, tapi setelah itu selesai mungkin dopamin kamu udah makin mengecil karena udah terpenuhi gitu kan. Nah, tapi si dopamin ini cukup menyenangkan untuk kita. Jadi sensasi-sensasi awal dopamin di mana kita baru ngeklik atau baru nyari atau baru buka kan itu menyenangkan ya. Bahwa kayak karena kita dibikin siap-siap nih akan ada sesuatu yang menyenangkan gitu. Nah, sebenarnya itu yang bikin orang tuh kecanduan. Kenapa itu bikin orang untuk buka lagi porn lagi, besoknya buka lagi, atau di waktu yang sama buka lagi, karena mereka tuh nyari si efek kenaikan dopaminnya itu tadi gitu. Itu padahal sebenarnya kalau pas dia lagi nonton pornnya, dia mungkin kalau misalnya udah terlalu sering ya, itu sebenarnya pleasure-nya bukan dari porn lagi, bukan dari si nonton pornnya, tapi dari si kesenangan untuk gue pengen buka, gue pengen klik lagi karena ya tadi si efek dari dopaminnya itu gitu. Oke, wah berarti ini ya bisa menjelaskan kenapa kalau misalnya orang nih misalnya dari awal penasaran nih nyoba misalnya satu hari sejam aja nih atau misalnya 15 menit deh, terus besoknya dia tuh penasaran lagi nih pengen ngeluarin dopamin lagi, keluar lebih banyak lagi dopaminnya, jadinya tuh dia butuh waktu misalnya lebih banyak waktu, misalnya jadi 1 jam, abis itu besoknya jadi 3 jam, terus abis itu bertambah terus ya Kak. Karena ya tadi efek dia saat ngeklik yang baru itu kan dopaminnya muncul baru lagi kan, bahwa oh ini nih ada yang baru lagi nih, menyenangkan lagi nih, terus kita jadi kayak oh ya kita meningkat nih dopaminnya. Terus pas udah selesai kan udah terpenuhi tuh, udah turun. Nah, dia bakal nyari lagi dengan cara ngeklik lagi yang baru kayak gitu. Wah, berarti nih dopamin ini tuh bisa menjebak ya Kak. Dan sebenarnya ini sih yang bikin kita misalnya kan kalau misalnya kita nonton pornografi itu kan sebenarnya kita memenuhi kebutuhan dorongan seksual kita gitu kan. Nah, sebenarnya yang memenuhi dorongan seksual kita tuh bukan si dopaminnya, tapi ada hormon-hormon lain lah. Kalau misalnya kalian pengen tahu, itu namanya opioid gitu. Tapi ya balik lagi, yang bikin kalian untuk terus-terusan buka tuh bukan si opioidnya yang memenuhi hasrat teman-teman secara mungkin kebutuhan seksualnya gitu, tapi ya si dopaminnya itu tadi untuk kalian buka lagi gitu, karena ya kesenangan di awalnya itu. Oke, nah terus ada nggak sih Kak akibat atau kayak kerugian yang bisa dirasakan kalau seseorang tuh memiliki kecanduan sama pornografi? Kira-kira apa aja nih Kak? Kalau ini cukup banyak ya.
dampaknya gitu. Mungkin yang pertama deh, yang paling sederhana dulu. Kalau misalnya kalian udah ngerasa addict, itu kan pasti kalian susah untuk lepaskan. Nah, kalau misalnya kalian susah untuk lepas, udah pasti kalian bisa menghabiskan waktu berjam-jam terus-terusan gitu. Dan mungkin dari sana kewajiban-kewajiban kalian, entah itu kuliah atau sekolah, itu jadi terbengkalai gitu. Karena mungkin ya kalian lebih memutuskan untuk menghabiskan waktu melakukan itu gitu. Atau mungkin kalian juga jadi nggak fokus karena misalnya kalian harusnya belajar atau harusnya kerja gitu. Tapi ya saat melakukan itu kalian ada dorongan, aduh gue pengen buka video porn gitu misalnya kayak gitu. Dan jadinya kalian nggak bisa sepenuhnya ngerjain karena ya gelisah gitu, pengen melakukan apa yang pengen kalian lakukan tadi gitu. Terus mungkin ini juga sih, sebenarnya kan kalau misalnya porn itu biasanya berkaitan sama masturbation juga ya, gitu. Jadi kalau misalnya aku masih belum tahu sih, soalnya ini masih perdebatan juga apakah ini memberi efek buruk atau enggak. Tapi yang jelas kalau misalnya kita udah misalnya addict sama porn, dan misalnya porn itu selalu diiringi dengan masturbasi gitu kan, dan itu dilakukan secara terus-menerus, itu bisa jadi menimbulkan masalah kesehatan juga sih. Walaupun ini masih jadi perdebatan ya, sebenarnya ini masih masalah atau enggak gitu. Tapi kan better safe than sorry gitu ya. Gitu. Oke, wah berarti bisa beruntun ya Kak, kerugian yang bisa didapat kalau misalnya kita tuh kecanduan sama pornografi yang dari kita nggak produktif, nggak bisa fokus. Terus mungkin saat kita juga misalnya atau teman-teman yang habis masturbasi itu jadi kayak nyesel, terus jadi self-blaming, terus nanti juga lead to permasalahan kesehatan gitu ya Kak. Wah. Itu menarik sih tadi, Fanny kan bilang ada self-blaming gitu ya. Balik lagi sih, sebenarnya kan karena di culture kita tuh untuk melakukan hal tersebut masih dianggap tabu atau itu sesuatu hal yang buruk gitu. Jadi mungkin karena kita terbiasa untuk seakan diberitahu sama lingkungan kita bahwa itu buruk. Jadi ya mungkin kita jadi memandang diri kita juga buruk gitu. Karena self-blaming tadi bahwa, waduh gue udah melakukan sesuatu hal yang buruk gitu. Bisa jadi ke arah sana gitu. Nah, tapi kalau buat orang-orang yang udah terlanjur nih Kak, udah di tahap kecanduan baik pornografi atau kecanduan apapun nih, ada nggak sih Kak cara untuk menghilangkan rasa kecanduan itu? Nah ini sebenarnya caranya hampir sama ya, sama semua kecanduan yang ada gitu. Intinya kalian pahami dulu sih kecanduan kalian tuh seperti apa. Pahaminya tuh gimana? Pahami dari apa sih yang menyebabkan kalian melakukan hal tersebut. Misalnya kayak tadi salah satu orang yang dia alasan buka pornnya itu adalah pelarian dari tugasnya gitu kan. Oh berarti dia itu melakukan itu tuh sebagai pelarian gitu kan, sebagai pelarian dari misalnya kerjaan-kerjaan dia yang bikin dia mumet. Berarti kan masalahnya di sana ya, dia butuh pelarian yang bikin dia senang gitu. Mungkin penyelesaiannya ya bisa dengan mengganti pelariannya itu jadi sesuatu hal yang lain selain dari porn. Karena kan masalahnya adalah kamu butuh pelarian gitu. Contohnya kayak gitu. Atau bisa coba cari tahu lagi lebih dalam. Misalnya, oh aku tuh akan cenderung buka porn itu saat aku mau tidur gitu, karena ya mendukung aja gitu. Misalnya lampunya gelap, terus sunyi gitu, jadinya kan itu agak cukup mendukung nih untuk aku membuka pornografi gitu. Nah kalau misalnya udah tahu nih biasanya terdorong oleh trigger-trigger atau misalnya hal-hal yang seperti itu, coba untuk diminimalisir. Oke, coba deh aku misalnya tidurnya dengan lampu yang terang yang membuatku berhenti. Atau misalnya kamu akan cenderung lebih sering buka kalau misalnya kamu megang HP pas tidur gitu. Ya udah, berarti HP-nya tolong disingkirkan, jangan didekatkan pas lagi kamu mau tidur. Jadi yang pertama kali teman-teman harus pahami adalah si kecanduannya itu sendiri. Kenapa kamu bisa melakukan hal tersebut? Terus apa sih hal-hal yang mendukungmu atau mendorongmu untuk semakin melakukan hal tersebut? Misalnya dari lingkungan kamu, misalnya dari teman-teman yang selalu membagikan video misalnya kayak gitu kan juga bisa ya. Itu mungkin coba untuk kasih tahu temennya jangan melakukan itu lagi, untuk kayak please gue pengen berhenti misalnya. Atau ya kalau misalnya bisa agak di mute dikit temennya ya bisa. Jadi coba cari tahu dulu aja hal-hal yang mungkin men-trigger atau mendorong kalian melakukan itu gitu. Atau cara lain juga ada yang bisa
kita sebut dengan dopamine detox. Nah ini sebenarnya aku juga menerapkan ini sih di kecanduanku yang tadi aku bilang, yaitu fanfic gitu. Oke, oh berarti namanya dopamine detox ya Kak? Oke, keren. Nah, berarti penting banget nih buat teman-teman perseners buat identifikasi terlebih dahulu ya Kak. Kira-kira apa nih keadaan seperti apa nih yang ngebikin kita tuh bisa jatuh ke kecanduan itu lagi tuh. Misalnya kalau yang tadi Kak Muti kan bilang pornografi, berarti coba untuk kalau mau tidur jangan sambil bawa HP gitu. Atau kalau misalnya sosial media mungkin misalnya kalau udah jam 6 gitu dibatasin, atau kayak minta tolong disimpenin sama mama HP-nya. Betul. Bisa tuh ya Kak. Ya intinya coba, setiap orang kan pasti pengalamannya beda-beda ya. Jadi coba cari tahu dulu aja sih apa yang bikin kamu melakukan itu dan apa yang mendukungmu. Apakah misalnya laptop, apakah misalnya HP, atau misalnya lingkungan atau apapun, itu coba refleksi aja gitu. Oke, nah tadi kan Kak Muti sempet ngebahas tentang dopamine detox ya Kak. Betul. Dopamine detox tuh apa sih dan gimana sih cara menerapkannya untuk menghilangi rasa kecanduan? Oke, mungkin kita balik lagi ke penjelasan tadi dopamin yang udah aku sebutkan sebelum ini ya. Jadi kan dopamin sendiri ngasih kita kebahagiaan sebelum kita melakukan sesuatu atau saat kita akan mau melakukan sesuatu. Nah, dengan kita menyetop kebiasaan kita untuk menimbulkan dopamin itu bisa membantu kita sih untuk menjauh dari kecanduan yang kita punya gitu. Nah, salah satu caranya adalah dengan kita coba ganti, tadi kan kita udah refleksi ya alasan kita kenapa kita melakukan tersebut, oh ternyata karena pelarian. Nah kita coba ganti pelariannya dengan hal yang lain gitu, atau kita bisa coba stop langsung yang biasa kita lakukan tadi. Kayak misalnya aku mau kasih contoh yang aku lakukan dia terkait kecanduanku terhadap fanfic gitu ya. Jadi dulu tuh aku nggak bisa lepas fanfic karena aku selalu megang HP dan di HP ku tuh ada fanfic gitu, kita bisa buka website fanfic. Nah, cara aku berhenti adalah dengan aku nggak main HP sama sekali selama 1 bulan. Kebetulan ini aku dibantu dengan kondisiku yang saat itu aku harus pergi ke suatu desa selama 1 bulan gitu ya, dan mengabdi di sana. Jadinya kan nggak ada akses internet sama sekali tuh, sehingga ya aku pun nggak bisa akses fanfic sama sekali. Dan itu juga yang membuat aku lama-lama terbiasa, oh aku bisa nih tanpa fanfic. Awalnya tuh susah banget. Aku awalnya nge-save dulu beberapa fanfic yang mungkin bisa aku baca di sana gitu. Cuma lama-lama karena memang susah untuk mengakses dan lain-lain, jadinya aku terpaksa, kata kuncinya terpaksa untuk berhenti baca fanfic. Hingga akhirnya ya aku balik lagi ke rumahku dengan internet yang udah ada lagi pun, kayak karena aku udah terbiasa untuk tidak membuka itu secara terlalu sering, jadinya ya aku udah berhenti, gak kecanduan fanfic lagi gitu. Jadi mungkin teman-teman kalau misalnya memang keadaannya susah untuk dibuat khusus kalian berhenti, mungkin kalian bisa minta tolong teman-teman sekitarmu gitu, atau bisa minta bantuan orang tua juga. Kalau misalnya kalian addicted to porn, misalnya sampai di sekolah gitu atau di kampus kalian buka gitu, ya kalian titip HP-nya ke temanmu, bilang ke dia, please kalau aku minta HP-nya jangan dikasih sampai misalnya pelajarannya selesai, misalnya kayak gitu. Atau bisa minta bantuan adik atau kakak atau misalnya orang tua untuk kayak, aku mau tidur, aku titip HP-nya ya, kasih lagi besok pagi. Misalnya kayak gitu. Jadi coba buat kondisi di mana teman-teman tuh sulit untuk mengakses apa yang mau teman-teman buka gitu. Intinya gitu sih. Oke, menarik banget sih Kak. Nah, itu juga mirip sama apa yang aku baca di buku Atomic Habits. Untuk menghilangkan suatu kebiasaan buruk itu perlu untuk menjadikannya susah. Nah, tadi juga Kak Muti kan bilang ya, kalau misalnya mungkin kalau yang aku lakuin itu tuh pas aku kecanduan sama TikTok, ya yang aku lakuin untuk menghilangkan kecanduan itu, aku uninstall TikTok untuk beberapa bulan. Iya, dan akhirnya ya sampai sekarang aku, meskipun aku udah install lagi, aku udah tahu batasan, nggak seperti dulu yang sampai kepikiran lagi, yang sampai kehilangan fokus, jadi nggak produktif gitu. Nah itu keren banget sih. Sama ini sih, mungkin satu hal yang mau aku kasih tahu, bahwa merubah kebiasaan yang mungkin terus-terusan kita lakukan, itu kan pasti susah ya, apalagi kita misalnya udah terbiasa melakukan itu selama berbulan-bulan gitu. Jadi kalau misalnya memang kalian ngadapin kesulitan saat merubahnya,
nggak apa-apa, pelan-pelan aja, prosesnya pelan-pelan aja, karena nggak bisa pasti langsung besoknya bisa kan. Yang penting kalau misalnya sekalinya kalian gagal nih dalam menerapkan cara-cara yang mau kalian terapin, misalnya dengan berhenti buka HP gitu. Nah, coba kalian balik lagi aja refleksi, apa sih yang kemarin bikin gagal. Nah, dari situ coba cari cara lain yang bikin itu berhasil gitu, penyelesaiannya dari situ. Jadi gak apa-apa, pelan-pelan, kalau gagal balik lagi lihat apa yang bikin gagal, terus coba dimodifikasi caranya, terus lakuin lagi gitu aja terus sampai akhirnya lama-lama terbiasa. Jadi santai aja, pelan-pelan, you're not alone. Kalau misalnya emang kesulitan banget nih untuk cari tahu caranya, teman-teman juga bisa minta tolong bantuan profesional untuk bantu gitu sih. Oke, wah, nggak kerasa ya kita udah ngobrol beberapa menit dan udah bahas ini nih ya, udah kita mulai bahas dari pengertian dari kecanduan, terus kita juga bahas penyebabnya, sampai kita bahas juga cara menghilangkan rasa kecanduan itu lewat dopamine detox. Dan kesimpulannya yang aku dapat dari episode kali ini tuh, kecanduan itu bisa loh untuk disembuhkan. Tadi seperti kamu bilang, bisa melakukan dopamine detox. Nah, mungkin kalian bisa awali dulu dari identifikasi nih, kira-kira apa nih, keadaan seperti apa yang mendorong kalian tuh bisa kecanduan sama hal tersebut atau melakukan aktivitas yang bikin kalian candu. Terus kalian coba untuk jauhin sumber dari rasa kecanduan itu, terus juga menjadikannya susah tadi aku bilang. Nah, sama tadi juga kamu kasih sedikit saran juga untuk mengevaluasi nih, kira-kira gimana nih kemarin dopamine detox-nya, terus kalian evaluasi lagi, terus juga diperbaiki nih kira-kira apa yang gagal, apa yang sudah berhasil gitu ya Kak. Betul. Oke. Nah, aku juga mau terima kasih nih buat kamu udah nemenin aku di episode kali ini. Seru banget Kak. Makasih juga Fania. Seru banget perbincangannya, nggak kerasa kita udah beberapa menit nih ya. Nah, tapi sebelum aku tutup, kamu mau ada closing statement gitu buat teman-teman perseners, pesan-pesan nih? Boleh. Oke, mungkin untuk perseners di luar sana, siapapun yang sedang mendengarkan podcast ini dan siapapun yang mungkin sedang mengalami kecanduan, apapun itu ya, nggak harus pornografi, intinya cara-cara tadi yang aku sebutkan itu bisa banget loh untuk diaplikasikan ke yang lain selain pornografi. Tapi intinya balik lagi yang tadi aku udah sebutin, kalau misalnya memang sulit, gak apa-apa, pelan-pelan aja, yang penting berproses dan yang penting kita udah usaha gitu sih. Dan kalau misalnya kalian butuh bantuan, jangan sungkan untuk minta bantuan orang lain, entah itu ke orang-orang terdekatmu atau ke profesional, gitu aja sih paling. Thank you banget perseners atas waktunya. Thank you banget Fania juga. Terima kasih banyak Kamuti. Nah, dicatat tuh ya perseners pesan dari Kamuti, dan juga jangan lupa nih diterapkan tips-tips yang udah kita bahas nih dari awal sampai akhir. Nah, aku juga mau kasih tahu nih kalian, kalau misalnya nih kalian udah menerapkan terus dirasa masih ada rasa kecanduan gitu, susah ngilanginnya, tenang aja karena di 1% itu kita punya layanan konsultasi dan juga mentoring. Nah, di sini kalian bisa minta bantuan dari yang orang lebih profesional, dan kalian juga bakal dikasih tahu nih kira-kira saran dan juga call to action kalian untuk mengatasi rasa kecanduan tersebut. Nah, selain itu juga 1% punya konten-konten yang bermanfaat banget nih pastinya di Instagram dan juga YouTube. Jadi kalian bisa langsung saja cek Instagramnya di @1%official, atau kalau kalian mau lihat layanan-layanan bermanfaat lainnya dari 1%, bisa kalian langsung aja akses website 1% di 1%.net. Wah, semoga pembahasan kita hari ini bisa bermanfaat buat persener semua. Aku Fania sebagai host podcast hari ini mohon pamit undur diri. Sampai jumpa perseners.